Terima kasih Anda masih bersama Lintas Banua. Ikatan Bidan Indonesia Ranting RSUD Ulin Banjarmasin menyelenggarakan musyawarah mengusung tema profesi bidan bergerak bersama untuk meningkatkan mutu pelayanan kebidanan. Direktur RSUD Ulin membuka musyawarah ranting keempat Ikatan Bidan Indonesia Ranting Rumah Sakit setempat. Musyawarah mengusung tema profesi bidan bergerak bersama untuk meningkatkan mutu pelayanan kebidanan. Musyawarah yang menerapkan protokol kesehatan ketat digelar secara offline dan online melalui Zoom meeting, diisi sosialisasi metode ilmiah, disampaikan Profesor Dr. Ari Yunanto tentang Babies Respiratory Distress Recovery Devices atau BIRD, sebuah temuan inovasi RSUD Ulin untuk bantuan gangguan pernapasan pada bayi yang baru lahir secara virtual. BIRD sendiri sebuah temuan ilmiah Profesor Ari yang mendasari faktor mahalnya alat CPAP, sementara ibu hamil yang melahirkan dan harus mendapat pertolongan yang jumlahnya tidak bisa diprediksi. Melalui proses kerja tim yang solid, akhirnya RSUD Ulin berhasil menemukan alat alternatif bantu nafas pada bayi tersebut. Teknologi pembuatannya sangat sederhana, yakni dengan cara memodifikasi peralatan yang ada menjadi sebuah alat bantu pernapasan bayi. Jika dirupiahkan, satu alat hanya mengeluarkan biaya Rp280.000. Sebuah nilai yang jauh lebih murah dari harga di pasaran alat bantu pernapasan bayi yang dijual cukup mahal di atas Rp91 juta. Keunggulan alat ini cukup mudah dalam penggunaannya karena hasil modifikasi dari alat medis yang sehari-hari digunakan dokter atau perawat dalam membantu proses persalinan. Alat ini sudah digunakan di beberapa rumah sakit di Kalsel, antara lain Rumah Sakit Rato Jaleha Martapura, Rumah Sakit Tanjung, Rumah Sakit Amuntai, dan Rumah Sakit Plehari. Diharapkan temuan ilmiah ini dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan bagi para bidan. Ketua IB Ranting RSUD Ulin Banjarmasin, Endang Kodarsi, menyatakan bidan harus siap menerima tantangan globalisasi sehingga bisa berupaya menjadi ujung tombak pengabdian dan pelayanan masyarakat dalam penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, maupun angka kesakitannya. Di Ulin saja, nanti ada di kabupaten-kabupaten itu sebenarnya sudah jalan di Tanah Laut, di Martapura, di Tabalong. Nah ini akan kita sosialisasi kembali, yang maksudnya untuk menurunkan angka kematian bayi itu salah satu alat yang sangat sederhana dan bisa kita rangkai dan mungkin nantinya akan kita kemas yang lebih bagus, menolong bayi-bayi yang waktu lahir ada gangguan nafas. Biasanya bayi-bayi yang prematur, ya, bayi yang berat badannya lahir rendah itu biasanya ada gangguan nafas. Nah ini para bidan ini yang di garda depan harus bisa menggunakan alat ini untuk menolong bayi supaya bayi ini bisa turun angka kematiannya. Karena kalau beli alatnya yang sudah jadi itu hampir kurang lebih 100 juta. Nah ini untuk di daerah-daerah kan biayanya belum tentu ada. Tapi dengan alat yang dirangkai, disederhanakan dengan gagasan Prof. Ari, walaupun yang sudah siap pakai ada, tapi dengan metode atau alat yang sederhana ini dengan biaya hampir 350.000 sudah bisa menolong. Kalau 100 juta kan bisa tidak menolong gitu kan. Ini kita akan membahas tentang bagaimana pemilihan ketua beserta pengurusnya. Tentang tema nanti akan disampaikan oleh ketua panitia yang lebih mengetahui secara detail mekanisme daripada acara ini. Tetapi hari ini kita sedang melaksanakan ADART di Ikatan Bidan Indonesia yang ranting rumah sakit. Kita berharap bidan kita akan lebih profesional, bisa menerima tantangan globalisasi sehingga kita bisa berupaya sebagai ujung tombak pengabdian pelayanan masyarakat dalam penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi maupun angka kesakitannya. Dengan kegiatan ini diharapkan bidan di RSUD Ulin semakin maju dan bertambah wawasannya
sehingga ke depan bisa menjadi garda terdepan dalam kemajuan pelayanan kebidanan di rumah sakit milik pemerintah provinsi ini. Rijali Afandi, Banjar TV.